Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayul hudur. Dr. Ainul Naim yang saya hormati. Manusia itu kalau dari sisi fisik bahasa Arabnya basyarun. Apa? Waktu emak-emak melihat Nabi Yusuf yang sebenarnya motong buah, motong tangan karena tertarik dengan basyariahnya Nabi Yusuf. Wa qulna ma hasya gimana? Wa qulna hasya ma hadza basyara in ma hadza basyara in huwa illa in hadza illa malakun karim. Ini bukan basyar yang lewat ini, malaikat ini. Emak-emak ini hanya melihat sebatas basyariahnya Nabi Yusuf. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia insan. Apa? Insan. Dilihat dari sisi ruhani. Kalau basyariah tidak layak dikomentari. Maka saya paling tidak setuju kalau ada Miss Universe. Tidak setuju saya. Kenapa? Selamanya yang menang orang Eropa yang putih, yang mancung, yang matanya biru. Orang Afrika pasti kalah terus. Padahal orang Eropa ya made in Allah, orang Afrika ya ciptaan Allah. Gak layak fisik itu dilombakan. Fisik tidak layak, tidak pantas dilombakan. Kalau kecerdasannya, skillnya, kreativitasnya, itulah yang layak dilombakan dan layak dikomentari. Layak dikomentari. Nah, dari sisi insan, manusia makhluk yang paling mulia. Insan kalimah isim, kalimah fiilnya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Itu maknanya harmoni, intim, akrab, insaniyah, keakraban, keharmonisan. Arti dari insaniyah. Jadi selama kita menjadi insan, maka kita membawa misi menata kehidupan yang harmonis. Jauh dari konflik, jauh dari permusuhan. Kalau ada konflik dua orang, dua kelompok, dua partai, dua bangsa, dua negara, berarti lagi leren jadi insan. Kalau sampai mati nggak akur, berarti sudah pensiun jadi insan. Nabi Muhammad SAW mentolerir kalau terpaksa kita konflik tidak saling menyapa 3 hari 3 malam. Setelah itu harus kembali menjadi insan kembali. Dah. Insan makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena insan dipercaya oleh Allah menjadi mandataris yang mengelola kehidupan, tatanan kehidupan ini. Bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin yang dipercaya oleh Allah jadi khilafah khalifahnya Allah. Bukan khalifah HTI, bukan. Bukan khalifah HTI, bukan. Khalifahnya Allah yang dipercaya oleh Allah mengelola, membangun kehidupan dunia ini hanya insan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Ketakutan kalau tidak mampu mengemban amanah dengan baik. Manusia, wong Jombang, wong Malang menerima amanah tersebut. Padahal manusia itu mempunyai potensi zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum sangat kurang ajar. Jahulan sangat bloon, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Nah, untuk membangun peradaban kehidupan di dunia ini
Manusia diberi perangkat hawa nafsu. Nyun sewu para kiai menawi ngaos naik ceramah khutbah jangan menjelak-jelakan hawa nafsu. Karena itu pembelian dari Allah. Hawa nafsu itu pemberian dari Allah. Kalau nggak ada hawa nafsu yang nggak ada semangat hidup ini. Nafsu pertama, nafsu ada dua. Ada berapa? Satu, ghadabiyah. Saya harus jadi wakil presiden. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi ketua umum PBNU. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi ketua, pemimpin, komandan, imam, direktur. Nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya jadi wakil presiden, apa tadi? Apa ya? Apa ya? Enggak, yang sering kampanyekan apa? Yang sering kampanyekan apa? Bukan dikampanyekan apa? Perubahan. Ya, mengentaskan kemiskinan, menegakkan keadilan, membangun bangsa agar bermartabat seperti bangsa-bangsa yang lain, tidak ketinggalan. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha mardhatillah, gimana? Mencari doa Allah, maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Ganti namanya, bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Himmah. Para kiai, para khatib, para mubaligh, kalau cerita Kanjeng Nabi jangan hanya cerita sholat tahajud sikil sampai melepuh. Itu benar. Tapi jangan berhenti di situ. Pernah Kanjeng Nabi kelaparan sampai perutnya diganjel batu. Benar. Tapi jangan cuma itu. Ceritakan juga bahwa Nabi Muhammad orang yang mempunyai mental yang tegar, himmah yang tinggi, keras. Cita-citanya keras, kemauannya keras. Ketika dirayu oleh pamannya, dilobi oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disik dakwah Muhammad, kamu itu diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kalau saya berhenti itu langsung ya. Kalau saya langsung berhenti ya. Leren disik ngajarin madrasah, leren disik jadi pengurus NU, mau dibunuh kamu itu langsung. Leren. Tapi Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai Islam menang. Gitu jawab Nabi Muhammad. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad qaimun lillah, tegak lillahi ta'ala, dhu himamin, orang yang mempunyai himmah besar. Islam harus menang. Begitu pula para sahabat, begitu pula Wali Songo, begitu pula Basyam Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Bisri. NU harus besar. Betul. Besar betul, NU besar betul. Himmahnya Mbah Hashim, bukan dengan uang, bukan dengan intimidasi, tapi dengan himmah yang luar biasa dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan penjajah. Modalnya apa modalnya? Himmah yang besar. Betul nggih? Jadi Nabi Muhammad himmahnya besar dan lillahi ta'ala. Kita harus menang. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, harus menang kalau kamu benar-benar beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo muni bareng-bareng ayo. Kita harus menang. Ayo. Kita tidak mau kalah. Awas kalah. Ya Allah. Kalah itu dosa. Menang itu wajib. Kanjeng Nabi menang, maka Islam tersebar. Basyam Asy'ari menang, maka NU besar.
Luar biasa. Karena ibtigha amardhatillah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Tadi nafsu ghadabiyah, sekarang syahwatiyah. Saya harus kaya, uang banyak, perusahaan banyak, rumah banyak, mobil banyak, sawah banyak, kebun banyak, pabrik banyak. Apalagi yang banyak? Apalagi yang banyak? Itu namanya nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, makan enak, tidur enak, kendaraan bagus, uang banyak. Tapi kalau niatnya baik, punya agenda rencana yang baik. Kalau saya kaya, ustadz-ustadz, kiai-kiai, imam musola yang belum pernah umroh, saya umrohkan semua. Kalau saya kaya, musola yang miring-miring mau ambruk, saya bangunkan semua. Dan niatnya ibtigha amardhatillah, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Adhaim kebesaran, makarim kemuliaan harus diraih dengan azimah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai sampean mati meninggalkan anak cucu melarat. Quran ini Masya Allah. Pesan Quran ini. Jangan sampai kita mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Jadi apa artinya? Kita harus kaya yang bisa mewariskan harta kepada anak cucu. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kekayaan di muka bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya Allah. Untuk hamba-hambaku jenengan iki soleh-soleh niki. Nikel, batu bara, boksit, mening, biji besi, emas, berlian, gas, minyak, uranium. Untuk kita sebenarnya itu kata Allah. Tapi kita pada punya tambang nggak? Berapa hektar punya tambang nikel? Kiai-kiai punya tambang batu bara enggak? Ya Allah. Kiai yang soleh, Ki Marzuki contohnya, enggak punya tambang 1 meter pun. Tapi ada orang punya tambang 5 juta hektar. Tenang, saya setuju. Kulau betul enggak ada sejengkal pun. Tambang boksit apa mening apa granit apa besi, enggak punya. Tapi banyak sementara ada orang yang punya ribuan hektar. Ngangkangi tambang kekayaan alam semesta ini, dosa kita ini. Dosa enggak? Kata Allah kita harus kaya, kitanya melarat, dosa enggak? Sayyidina Utsman bin Affan pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Luar biasa Sayyidina Utsman. Kaya dan dermawan Sayyidina Utsman. Dari ring 1 sahabat Kanjeng Nabi itu ring 1-nya Sayyidina Abu Bakar, orangnya bijak, tenang. Sayyidina Umar berani, pasang badan, jawara, kalau bahasa Banten jawara. Sayyidina Utsman kaya, siap berjuang dengan uangnya. Sayyidina Ali cerdas, jenius, intelek. Di ring 1 perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalau Pak Muhammad menjadi wakil presiden, harus ada yang pasang badan, harus ada penasihat yang santun, bijak, harus ada yang siap dengan korban dengan uangnya, dan harus ada yang jenius, intelek. Sayyidina Ali. Insya Allah sukses, insya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya mireng. Dengar nama itu? Orang Baghdad, Qutbun min Aqtabil Arba'ah.
Salah satu wali kutub yang 4, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abil Hasan Syadzili, Hasan Rifai, Syed Ahmad Badawi. Kutub 4 itu, wali kutub 4 itu. Suatu ketika dari Baghdad beliau pergi ke Mesir. Ziarah, datang kuburannya Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah ke Mesir, ziarah ke kuburan Imam Syafi'i. Setelah ziarah di sana melihat masyarakat daerah sekitar kuburan Imam Syafi'i, daerah dusun Fustot namanya, Fustot, melarat-melarat. Maka segera Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar masjid makom Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada Pak, rusun ada tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya loman. Panjenengan wali duduk. Kaya tidak? Loman tidak? Tidak semua, tidak semua. Enggak semua, wali bukan, kaya tidak, loman enggak. Gopo terusan. Ya minimal kaya lah, kalau enggak wali ya kaya gitu. Ya Allah. Syekh Abil Hasan Asyadzili, muridnya Syekh Abdul Salam bin Masyis. Abdul Salam bin Masyis muridnya Syekh Syuaib Abu Madan Al-Ghauth. Abul Hasan Asyadzili setiap hari pakaiannya ganti dan mahal harganya. Jasnya terdiri dari, dibikin dari wool Dormil England, semeter 12 juta. Baju dalamnya Pierre Cardin Christian Dior 7 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Sepatunya Hermes 20 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Minyak wanginya Bonain Jo Malone 5 juta. Jadi kan misik, Masya Allah. Tasnya itu Gucci 75 juta. Jadi kan tasnya orang tulisannya pojok ya, Musyal Masjid Ulama Kabupaten Jombang. Sandalnya Lili, Allah, Masya Allah. Rumahnya kayak villa, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, BMW, Alphard, Mercy, Audi, bukan apa? Grandma, Luxio, Masya Allah. Pembantunya 16, khodamnya 16, Syekh Abdul Hasan Syadzili itu. Suatu ketika ada yang tanya, Syekh, panjenengan waliullah, bahkan wali kutub, tapi jenengan kok mewah, keren, penampilannya kok keren. Kenapa? Kayak yang lain kok nyemprul. Jawab Syekh Abdul Hasan Syadzili, libasi yaqul ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Pakaian sing mewah yang saya pakai ini iso ngomong. Klambi sing larang regane sing saya pakai ini iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayyuhan nas, wahai masyarakat, ana ghani fala tarhamuni. Saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau ada kiai yang nyemprul tadi, sandal lili, Masya Allah, sarung ngecap gajah duduk, kopi air ireng ora coklat ora, ireng campur coklat. Itu kiai pakaian itu ngomongnya, pakaiannya ngomongnya, ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Pengikutnya 6.000. Pengikut Tariqat Syadziliyah waktu itu 6.000, ditanggung kebutuhannya. Buatan Syekh Abdul Hasan Syadzili, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, Mekah, yang baru saja wafat tahun 2004. Baru wafat tahun 2004. Muridnya 700, putranya Mbah Mun sedoyo alumni mripun, putranya Mbah Mun. Termasuk adik saya juga di sana. 700 ditanggung karo Said Muhammad. Makan, minum, kebutuhan, pakaian, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ada nggak kayak Jomang kayak itu ya? Jawab, ada nggak kayak Jomang kayak gitu? Dari mana? Gus Salam, buat Gus Salam. Kenapa? Karena kaya. Said Muhammad banyak tokonya di Mesir, banyak tokonya di Maroko, punya hotel Al Husain.
di sebelah makamnya Sayyidina Husain, Hotel Husain, punya Sayyid Muhammad. Karena kaya maka bisa seperti itu. Jadi kita harus kaya. Ayo puji bareng. Kita harus kaya. Kita tidak mau melarat. Awas kalau melarat, awas. Kaya wajib, melarat dosa. Lah orang kaya tiap tahun haji, pengen haji saya ingin bayar apa haji furoda ya, haji furoda 350 budal kok. Betul saya ngantri, betul saya nunggu. Sekarang bayar furoda namanya 350. Lah nek orang kaya iso iki. Ya ora iso ngantri 30 tahun mati dhisik. Yang kaya tiap bulan umroh, zakat, sedekah, infak, jariyah, apalagi hibah, wakaf, nazar, yang melarat. Oleh karena itu sekali lagi perjuangan NU juga pasti membutuhkan anggaran. Jangan mengandalkan proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan besar tinggi, gede dhuwur. Dilihat mukanya bolong, mukanya dagingnya bolong. Kanjeng Nabi kaget. Tanya pada mereka Jibril, man huwa ya Jibril, ku sopo iku? Gede dhuwur gagah mukanya dagingnya kropos bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Nggih bahasan kitabe banyak atau sering jejaluk, sering minta. Nah dibangun dari kuburan, mukanya nggak ada dagingnya, kropos. Mudah-mudahan NU Jombang atau NU sekarang jangan banyak proposal. Mbuh wallahu alam lah. Hadirin saya hormati. Bon. Jadi menata kehidupan ini dengan hawa nafsu. Menata kehidupan ada hawa nafsu. Gak ada hawa nafsu gak bisa. Tapi hawa nafsu yang terarah, yang dimanage dengan baik, termanage dengan benar, maka insya Allah cita-cita kita semuanya akan berhasil mendapat ridho Allah. Kalau sudah nafsunya menjadi himmah dan azimah, maka namanya ganti, namanya nafsu mutmainnah.